Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membuat family jendela. Nah, family jendela dimensinya 1340. Ini apa? Dimensinya ya, dimensi untuk kaca tingginya 1340. Lebar daun jendela 8, tebal kusennya 5. Jadi 5, 8, 134, 8, 5. Lebarnya, ya lebar ini, itu mulai dari kupingan, ya, telinga ini kupingan. 10, 5, 8, 34 kacanya. Oke, kita masuk buat family-nya. Kita masuk ke Revit. Kemudian new, di sini ada family new. Kemudian kita cari metriknya adalah kita mau bikin jendela. Jendela itu bahasa Inggrisnya apa? Window. Kita cari window. W itu paling akhir biasanya. Nah, ini metrik window. Oke. Open. Ya, dibuka. Nah, ini di sini ada project browsernya. Jadi ini pas referensi level ya. Exterior itu bagian luar. Jadi kita ini di luar jendela. Interior ini bagian dalam ruangan. Nanti posisinya kalau buka ke sana berarti kita tempatkan di exterior. Ini lebarnya, lebar jendela bukaan. Nanti bisa dirubah. Kemudian kalau kita ingin lihat dari eksteriornya, eksterior ini di kanan, ini di kiri ada elevasi eksterior. Ini ukuran eksteriornya, tingginya 1500. Nanti kita sesuaikan dengan yang digambar. Kemudian ini interior, kita klik aja interior. Kemudian kiri, kanan, ya. Ya itu saja. Oke, kita masuk. Kita mulai membuat. Masuk ke referensi level. Kita ubah ukuran ini sesuai dengan ukuran yang ada di sini. Di sini itu berapa itu? Pakai kalkulator ya boleh. Di sini. Jadi yang masuk ini ya. Jadi 5 ditambah 8 ditambah 34 ditambah 8 ditambah 5. Telinganya nggak dihitung itu. 60. 60. Ini nanti ini senti ini. Nanti jadi mili. Kita masuk ke ini dirubah, masuk ke bagian sini nih, properti. Kita ubah yang 1000 menjadi berapa tadi? 60 itu senti, ini mili. Jadi berapa? 1 senti berapa mili? 10. 60 kali 10? 600. Oke, 600 ya. Kemudian tingginya. Tinggi ini kita hitung, nggak pakai kalkulator nggak apa daripada salah. 5 ditambah ini 8 ditambah ini 134 ditambah 8 ditambah 5 310 senti ini. Jadi kalau milinya berapa? Ya 3100. Oke. Nah ini sudah ukurannya. Kita lihat ke eksterior ya. Jadi eksterior seperti ini nanti jendelanya. Ini kemudian dari lantai ini posisinya tingginya berapa? Di sini ada nggak? Ada keterangan nggak? Ini kalau nggak ada keterangan nggak masalah sih, nanti bisa dirubah. Jadi di gambar ini ada namanya default sheet height. Jadi tinggi dari lantai bisa kita ubah. Nanti di sini bisa dirubah. Jadi ini posisinya di bawah ini. Ya taruhlah karena ya mungkin 300. Nah ini bisa turun. Ini kalau kurang tinggi ya bisa dikasih naik ini. Ini dikasih naik. Ya. Oke, kita mulai buat. Mulai dari
kusennya ini, kusen. Nah, kusen. Caranya, nah kita buat referensi dulu. Kita masuk ke create, ya create, kemudian referensi plane. Tadi tebal kusen berapa? Tebal kusen ini 50 ya. Nah, ini ditulis 50. Mana ini? Di sini nih. Offset. Ya, offset 50. Nah, kemudian ambil yang ini, pick line. Kita klik di sini pick line 5. Ini 5. Ini 5. Ini 5. Oke. Selesai. Kemudian dikasih nama. Ambil yang di garis ini nih, annotate ini, kasih ukuran ya. Kemudian ini tadi ada yang ketinggalan ya, nanti saya ulang. Nah, ini dikasih nama ini. Klik kontrol, kemudian ini ada tanda plus ya, lihat tanda plus ya. Oke, lalu klik di sini, klik ya. Ini nanti warnanya berubah, lalu dikasih nama di sini nih. Dikasih nama, tulis di situ tebal, nah, tebal kusen. Orang sini bilang kuseng, yang benar kusen ya. Oke, sudah ya. Ini sudah ada tulisan tebal kusen. Kalau ingin memperkecil tulisannya ini terlalu besar, bisa di skala ini jadi kecil. Nah, ini ada yang ketinggalan tadi. Ini harusnya dikunci. Ya, ini harusnya dikunci. Oh, belum ya? Belum, nggak ada yang ketinggalan. Oke. Kita buat kusennya. Tapi tadi ada yang di sini ada sponeng 1 cm. 1 cm itu berapa mili? 10. Kita buat garis create, kemudian referensi plane. Di sini kita kasih offset 10 ya. Kemudian ambil pick line. Ini tanda silang ini masih garis yang ini. Nah, ambil yang pick line. Kemudian klik di sini nih. Kalau di sini di bawah garis, dia akan muncul di bawah. Yang kita perlukan adalah di atas garis ini. Kasih naik ke atas sedikit. Ini juga demikian, kasih ke kanan sedikit. Oke. Oke, sudah semua ini ya. Jadi ini bisa kita kasih nama juga di sini. Ini kasih nama, kalau tebalnya dirubah, kita bisa berubah ini. Kalau kasih ini kan namanya parametrik. Nanti di matematika tuh nanti mungkin akan dibahas. Oke, lalu kita kasih nama. Yang ini kontrol ya, klik kontrol, lalu ya klik yang lain ini. Nah, kemudian ditulis, ini ada create parameter, tulis di situ tebal sponeng. Oke, tebal sponeng sudah. Nah, perlu lagi di samping sponeng ini ada, di sini tebal, ada lebarnya ini. Ini juga kita akan buat kedalaman apa, jendela. Kita masuk ke Revit, kemudian masuk ke ini, di atas sudah ada nih referensi level. Jendelanya itu buka keluar ini ya. Ini buka keluar kayaknya. Nah, kalau buka keluar, posisi di sini kita buat di eksterior. Tebal 3 cm. 3 cm berapa mili? 30. Oke, kita buat create referensi plane. Kemudian tulis di sini 30. Ini kadang muncul di sini, kadang juga muncul di atas. Oke, kemudian pick line.
kita klik di sini. Oke, kemudian kasih nama. Ini pakai ini. Ini kalau nggak muncul garisnya, ini kadang nggak muncul ini. Nah, nggak muncul ini. Harusnya warna biru. Ini nggak muncul. Kalau nggak muncul bisa kita buat create referensi plan, di sininya 0, jadi pas di sini. Nah, ini baru kita perpanjang bisa di bulat-bulat ini. Kemudian kita jangan lupa setelah itu klik kanan cancel, klik kanan cancel. Setelah selesai pekerjaan, klik, kemudian kita klik di sini. Ya, kemudian kita beri nama. Beri nama dengan nama lebar spawning. Oke, paham? Kalau nggak paham nanti bisa diputar videonya, kebetulan saya rekam. Oke, sekarang bikin ininya, cushionnya. Kita mulai, kita masuk ke exterior ya. Kemudian kita mulai dari create extrusion ya. Create extrusion, kemudian klik di sini di jigu. Ini pakai yang segi 4, ini bisa bikin bulat, bisa bikin macam-macam ini. Kita yang karena ini segi 4, kita biar cepat segi 4 ini. Kemudian di jigu atas klik, tarik ke bawah, jigu ke bawah, di bawah klik. Jangan lupa dikunci. Ini dikunci gemboknya ini. Diklik saja di situ, klik. Nah, setelah selesai, berikutnya ini yang di dalam. Berikutnya yang di dalam ini. Klik. Kemudian tarik ke bawah. Ya. Kunci. Ini yang kuncinya terbuka ini. Ya. Oke, setelah selesai klik kanan cancel, klik kanan cancel. Kemudian berikutnya hijau-hijau ini kita klik. Nah, ini sudah jadi. Kita masuk ke referensi plan tebalnya ini. Jadi ini ada panah ini, kita klik tahan, lalu sampai ke sini, lalu kita kunci. Ini juga, ini belum dikunci, kita tarik dulu ke atas, kembalikan, lalu kita kunci. Oke, sudah jadi. Kalau kita lihat 3D-nya, lihat 3D. Nah, ini sudah jadi jendela, rangka jendelanya ya. Nah, ini belum kasih warna, nanti bisa dikasih warna, ini warna kayu. Oke, berikutnya, paham ya sampai sini? Oke, berikutnya kita bikin tadi sponengnya tuh, sponeng ini, galian ini kan digali ini. Kita masuk ke sini lagi, kemudian exterior, kita ke create, lalu void form, menggali nih kayak gini. Kalau di sini ditahan, berhenti ya, ini akan muncul itu, bikin yang kayak gituan. Tinggal klik. Nah, bikin yang segi seperti ini, atau yang bulat, atau yang belok-belok, atau yang macam-macam bisa ini. Oke, ini yang kebetulan segi 4 saja ya. Ambil yang segi 4, lalu kita klik di sini kalau kebetulan segi 4. Ini yang kotak ini nih, yang tadi 1 mili. Kalau kurang tinggal digeser mouse-nya, roll, geser ke atas, nanti akan membesar. Klik, lalu tarik ke bawah. Nah, dibesarin kalau nggak ya. Nah, klik kanan, kemudian kunci. Jangan lupa dikunci. Mana gemboknya satunya lagi? Kunci. Kemudian satu bagian dalam lagi. Ini. Tarik ke bawah. Ya. Udah kita kunci. Kunci. Ini kita kunci. Oke, kita kunci. Kemudian ini oke ya. Masuk ke
referensi level. Ini bagian interior saja ya. Jadi kita geser ini, geser ke atas, kunci. Kemudian ini geser, kita kunci. Bagaimana kalau lihat dengan 3D-nya? Kita lihat 3D. Ini sudah ada galian ini. Cara mutarkan ya bisa pakai ini, bisa, atau tombol shift lalu klik kanan, putar ini. Nah, ini kalau dideketin ini sudah ada galiannya ya. Ini galiannya nih. Paham? Nah, ini bisa diubah bahannya ini ya, bahannya bisa diubah ini dengan di sini ada material, ada by kategori. Bisa klik di sini. Lalu dicari di sini ada kayu enggak? Wood. Bahasa Inggrisnya kayu apa? Nah, ini sedikit-sedikit kalau harus tahu bahasa Inggris ini. Nah, wood ada juga. Kalau di sini nggak ada, kita buat. Di sini nggak ada wood. Kita buat sini ada plus. Create new material. Lalu ditulis di sini ya. Ini di klik kanan, rename. Kemudian kayu. Pakai bahasa Indonesia ya boleh, daripada nggak tahu bahasa Inggris. Kayu. Kayu. Kemudian gambar kayunya. Nah, kita cari image. Image di sini ada enggak? Kalau nggak ada, kita cari di internet. Tulis di sini tekstur wood atau tekstur kayu. Nah, ini mau yang mana? Hanya ini. Taruhlah mungkin inilah. Nah, agak hitam-hitam kayak saya. Nah, ini klik kanan, shift image. Taruh di Google Drive tadi itu. Google Drive-mu tadi di mana? Nah, di sini kayu. Kayu apalah? Kayu satu. Tuh. Save. Sudah kita masuk ke sini Revit. Kemudian tadi kita cari di Google Drive. Punya saya di mana tuh? Cari. Nah, kalau nggak pakai folder bingung nanti. Nggak selesai-selesai. Ini punya, ini bener gak tadi? Oh, salah. Cari kayu. Mana K. Kayu satu ini kebetulan tadi. Oke. Ya, kalau kita lihat di sini, lihat realistis. Nah, ini gambarnya kayak kayu sudah. Ya. Keren nggak? Sekarang kusennya sudah. Kita mau bikin jendelanya. Caranya ya mirip sama lah. Kita masuk jendela yang ini. Yang ini yang kotak ini. Kita masuk. Nah, materinya berat gak? Kita mau bikin jendelanya ini. Kita masuk ke Revit, kemudian exterior. Kita tengahkan, cara tengahkan ini bisa ini klik kanan, ini ada, geser aja. Ini juga di sini ada, geser. Kalau ini keterlaluan dikecilin aja, roll ya. Di sini di roll nih. Di tombol roll di sini nih. Jadi kita modalnya banyak di mouse. Lebarnya berapa? Di sini lebarnya 8. 8 itu dari luar sponeng ya. 8. Ini bener enggak? Ini kan nanti akan 34 apa bukan, ini nanti dibuktikan di lapangan. Nanti akan ketahuan gambar AutoCAD dengan ini tuh akan kelihatan kelemahannya di mana. Kita masuk ke Revit 8 ya. Kita masuk di Create, kemudian referensi plan. Tadi 8 cm berarti berapa mili? 80. Kemudian kita ambil di sini peak line. Ini yang dari luar ini. 8. Ini bagian, jangan lupa ini jangan sampai keliru. Nah, yang ini. Kemudian yang ini.
kemudian ini ya. Oke, sudah selesai. Kita buat klik kanan cancel, klik kanan cancel ya. Kita buat daun jendela. Caranya sama seperti cara buat kusen. Create extrusion ya. Kemudian kita ambil kotak karena kebetulan pintunya kotak saja. Dari bagian dalam ini ya. Klik, tarik ke bawah ya. Kalau ini digeser. Oke, kemudian jangan lupa dikunci. Dikunci ini supaya tidak bergerak kemana-mana. Kalau kita masukkan di project dia tidak bergerak. Oke, kalau sudah bagian dalamnya, bagian dalam ini, klik, terus ke bawah. Kalau kurang nggak kelihatan ini, tarik ya. Klik, kunci. Ini dikunci. Kunci. Oke, kemudian hijaunya ini kita klik. Kemudian kita masuk ke referensi level. Jendela hanya jadi sini nih. Jadi ini kita geser. Kemudian kita kunci. Yang satunya kita geser, masuk lagi, kita kunci. Oke, sudah jadi. Bagaimana? Lihat di 3D-nya. Kita lihat 3D-nya. Nah, daun jendelanya sudah jadi. Oke, tapi ini belum bahannya ya, bisa dirubah bahannya nih. Tadi di sini material ya, kemudian kayu ya. Kalau agak membedakan mungkin warnanya lebih mudah lah ya. Mungkin ini bisa kita download yang ini yang lebih mudah. Ini ya, klik kanan, save image, masukkan tadi ke folder kalian, kayu 2, save. Oke, kita masuk ke sini, kemudian kita ini berarti kita buat 2 ya. Nah, kayunya kayu yang lain ini. Kalau ini kita rubah, nanti yang pertama dia akan berubah. Kita tambahin atau kita duplikat ya, dengan aset yang sama ya. Kemudian kita ubah yang ini kita ubah. Oh, salah ya, kliknya yang ini, tulisan ini, tulisan. Nah, kemudian masuk di kayu 2, mana kayu 2 kok nggak ada, masuknya ke tempat lain ya. Ini ada kayu beda, kita pakai kayu yang ini. Oke, kemudian oke. Nah, kayunya sama ya warnanya, yang penting kalian tahu bedanya. Oke, sudah selesai daunnya. Berikutnya kita buat kaca. Kacanya ini. Nah, ini kalau kita lihat ukurannya bener enggak. Jadi kalau nanti supaya parametrik ya, ukuran-ukuran ini kita buat ukuran. Ini kita belum buat ukuran untuk yang daun jendela. Jadi buat ukuran ini 90 ya. Ini kalau parametrik nanti bisa diganti ukurannya. Kalau mau bayangkan enak, prakteknya nanti kita lihat. Klik kanan cancel, klik kanan cancel, kita klik yang ini. Kemudian kita tambahkan kontrol, ada tanda plus itu, kita klik. Satu lagi mana? Ini ya. Oke, kita beri nama lebar lebar rangka daunnya. Rangka daun. Oke ya. Jadi kalau ini nanti dirubah, contohnya ini dirubah ya, di sini kita ubah yang lebar rangka daun, kita rubah 100 ya. Oke ya, ini constraint. Oh, belum dikunci ya, tadi udah kunci ya, udah. Ukurannya ini, ukuran ini harus dirubah, ukuran ininya juga ini 90 ya.
belum dirubah ukuran ini jendelanya. Kalau kita rubah jadi 800. Oke. Nah, ini akan terbuka. Nah, ini nanti tinggal dirubah. Oke. Berikutnya kita bikin kaca. Caranya sama. Jadi create extrusion, kaca cuma satu ya jadinya. Ini kemudian kotak ini kita klik di pojok ini, klik sampai di sini. Ya, kita kunci. Oke, kemudian oke. Kemudian kita masuk ke referensi plan. Ini di tengah-tengah ini. Biasa kaca itu 3 mili atau 2 mili. Jadi kita bikin garis di tengahnya ini. Create referensi plan. Ini tadi 30 ya. Setengahnya berarti 30 dikurangi 3 mili. 27 ya. 27 dibagi 2 berapa? 13,5. Jadi 13,5. Oh, 15. 13,5. Kemudian pick line. Nah, pick line. Nah, di sini. Nah, ini pas tengahnya ini. Nah, itu 3 mili. Oke, klik kanan cancel, kemudian kita klik yang ini. Nah, klik kanan cancel masih ada ya. Nah, kita geser. Kita geser pas ini 3 mili ya. Kemudian kita kunci. Kemudian ini ya, kita kunci. Oke, sudah jadi. Kita rubah ininya jadi materialnya, kita rubah. Kaca itu bahasa Inggrisnya apa? Glass. Nah, ada glass nih. Wah. Nah, warna clear. Oke, warna bisa kita rubah. Oke. Lalu kita lihat 3D-nya. Wah, ini terlalu besar, kita rubah ya. Nah, itu jendelanya sudah jadi transparan itu. Oke. Bagaimana masukkan ke project? Oke, kita contoh nanti ngujinya ya. Ini jadi enggak? Bisa diuji. Kita buat file, lalu new ya, file. Ada yang tidur? Nah, ya terserah, mau tidur mau pulang juga boleh. Akan teruji di sini nih, yang minat enggak? Oke, kita buat contoh ya. Di sini kita add new, kemudian project. Jangan mengandalkan rekaman, nanti ya kayak webinar mengandalkan rekaman. Oke, kalau kita bikin dinding ya, bikin dinding. Nah, di sini. Lalu gambar tadi kita masukkan ke project. Yang ini kita load into project. Kita pasang di sini. Oke, klik kanan cancel, klik kanan cancel. Kita lihat 3D-nya. Nah, ini sudah jendela. Nah, jendelanya udah jadi. Ini bisa ditambah, di copy ya, di copy, bisa ditambah jendela sebelah sini. Nah, ini satu jendela bisa dipakai untuk banyak gedung. Oke, demikian tutorial tentang ya create jendela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.